Ya. Hmm. Aku selesai. Wes mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Sarti. Bu Evi tadi WA saya katanya pengen ngobrol-ngobrol ya. Iya nih Bu Sarti, saya lagi pengen di coaching nih. Oke, coba ceritakan tema apa yang akan Bu Evi obrolkan kali ini terkait permasalahan yang ada di lingkungan sekolah Bu Evi. Begini Bu Sarti, yang ingin saya obrolkan itu tentang peserta didik saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas saya, Bu. Apa yang ingin Bu Evi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Harapan saya ingin mendapatkan ide segar tentang solusi bagaimana cara menangani anak yang belum mau bersosialisasi dengan teman sekelasnya, terutama dalam mengatasi anak pemalu dan belum mandiri, Bu. Jadi pada awal tahun ajaran baru, terkadang saya mendapati anak yang pemalu sehingga belum mau bergaul dengan teman sekelasnya dan anak juga masih belum mandiri dalam proses pembelajaran, khususnya peserta didik yang baru masuk, Bu Sarti. Oke, baik. Nah, menurut pengamatan Bu Evi, untuk mengatasi anak yang pemalu dengan melakukan hal-hal seperti apa, Bu? Jadi gini Bu Sarti, ketika anak memasuki usia TK, maka akan ada banyak hal baru yang mereka temukan, Bu. Bagi seorang guru TK tentu bukanlah perkara yang mudah untuk mengajarkan ilmu-ilmu baru kepada anak-anak, apalagi anak TK terbilang masa-masa yang sedang aktif-aktifnya, dan mudah sekali merasa bosan ketika duduk belajar di kelas. Oleh karena itu, selain upaya mengatasi anak yang tidak mau ditinggal oleh orang tuanya dan cara mengatasi anak yang pemalu, itu guru harus mengajarkan anak TK menerapkan pembelajaran yang efektif dan agar anak tidak bosan di kelas, Bu. Itu yang pertama. Untuk mengatasi anak yang pemalu, yang pertama yaitu ajak anak agar tidak agar mau aktif berbicara, Bu. Jadi anak yang cenderung pendiam itu kita coba untuk memancing mereka untuk mau berbicara agar aktif dalam setiap pembelajaran di kelas, Bu, supaya anak itu tidak selalu diam dalam pembelajaran. Jadi guru selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik supaya anak itu menjadi aktif dalam kelasnya sehingga mau mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan senang dan
bahagia. Terus yang selanjutnya, ciptakan permainan atau game seru. Jadi dalam mengajar anak di TK itu kita mengajaknya bermain atau menciptakan game-game, menciptakan permainan atau game yang berisi edukasi atau pembelajaran sesuai dengan perkembangan otak anak ya. Jadi misalkan dalam pembelajaran di TK nih Bu, misalkan kita bermain puzzle yang bertujuan untuk meningkatkan cara anak untuk memecahkan masalah. Jadi permainan edukasi ini dapat menarik perhatian minat belajar anak. Itu belajar sambil bermain, sebenarnya itu permainan, tapi di dalam lingkungan TK, dalam pembelajaran TK itu sebenarnya sudah termasuk dalam pembelajaran Bu. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, menggunakan media bergambar yang beragam. Itu gimana cara anak TK usia 4-6 tahun bisa dibilang susah-susah gampang ya Bu. Apalagi harus mengajar, membaca anak TK. Itu juga bukan perkara yang mudah. Kita sebagai guru dalam pembelajaran kita juga harus menggunakan media bergambar, sesuaikan dengan tema yang ada, sangkut pautkan dengan tema-tema yang akan kita pelajari pada hari itu juga. Nah, yang selanjutnya menyanyi. Dalam lingkungan TK, pembelajarannya itu tidak lepas dari lagu dan bernyanyi, Bu. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada lagu. Terkadang juga setiap pembelajaran, setiap tema itu pasti ada lagu-lagu yang disesuaikan dengan tema-tema. Baik, kondisinya sekarang yang dikatakan berhasil atau yang pemalu itu adalah nilainya 10. Misalnya, berarti kondisi siswanya Bu Evi level berapa sekarang? Anak ada di level 5, Bu Sarti. Karena anak masih belum banyak berkomunikasi dan belum banyak berbicara dengan temannya, Bu. Dalam berkomunikasi dengan mereka haruslah kita memakai kata-kata yang sederhana agar lebih mudah memahami maksud yang ingin disampaikan. Dan pada jam istirahat, anak-anak bermainnya masih bersama orang tua juga. Oke, baik. Berarti kalau kondisi level 10 itu susah. Untuk anak yang pemalu dan belum mandiri, kita butuh waktu lebih, Bu. Karena kita harus membutuhkan waktu karena bagaimana anak tersebut untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau dengan teman-temannya itu butuh waktu sih Bu. Bukan perkara mudah untuk mengatasi anak yang pemalu tersebut, Bu.
Oke. Kira-kira apa yang bisa mewujudkan keinginan Bu Evi atau kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Evi? Untuk mencapai tujuan tersebut, kita pertama memberi dorongan atau pujian pada anak pemalu, Bu. Yang kedua, Baik. beri mereka pujian saat menunjukkan sikap yang diharapkan saat bermain bersama temannya. Yang ketiga, ciptakan suasana yang akrab pada anak yang pemalu dengan kontak mata dan senyuman. Terkadang anak pemalu masih susah untuk beradaptasi pada lingkungan baru. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus menciptakan suasana yang akrab dan kondusif agar kita dapat memotivasi anak-anak tersebut untuk dapat meningkatkan kreativitas atau dapat menjadi anak pemalu tersebut lebih merasa nyaman di lingkungan sekolah yang mereka hadapi. Terus yang selanjutnya pancing agar mau berbicara untuk setiap kesempatan. Kita sebagai seorang pendidik juga memberikan kesempatan kepada anak yang pemalu tersebut juga kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang inovatif, dan juga reflektif. Demikian, Bu. Oke, baik. Apa solusi lainnya untuk mengatasi anak yang lebih pemalu? Di sini saya berkolaborasi dengan wali murid untuk memberikan pengarahan, Bu Sarti. Jadi tindakan yang saya ambil yaitu berusaha mendekati ibunya yang masih menunggui di sekolah. Saya mencoba untuk berbicara kepada ibunya untuk menunggui di luar kelas. Pada awalnya sih anak itu tidak mau ditinggal oleh orang tuanya, tapi dari hari ke hari memberi nasihat, alhamdulillah dari anak-anak pemalu tersebut, anak yang belum mandiri tersebut dapat mau ditinggal oleh orang tuanya dari satu persatu, alhamdulillah sekarang sudah tidak banyak yang ditungguin di dalam kelas, Bu Sarti. Oke, bagus itu Bu Evi. Peluang atau kemungkinan yang bisa diambil dalam mengatasi anak yang pemalu itu apa saja kira-kira? Di sini saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk, Bu. Yang telah kita dapatkan saat mengikuti pendidikan guru penggerak saat ini, Bu, agar murid-murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak tersebut dapat dengan mandiri mau belajar di dalam kelas, sehingga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, Bu Sarti. Oke, baik. Untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk, apa yang akan Bu Evi lakukan? Di sini saya akan menyediakan berbagai sumber belajar melalui membuat video pembelajaran, menyediakan buku pegangan murid, itu berdiferensiasi konten, Ibu. Untuk prosesnya, untuk berdiferensiasi
proses itu saya akan melakukan metode pembelajaran, contohnya seperti LOSPAT, dan sekarang juga metode pembelajaran LOSPAT yang kita butuhkan itu dari bahan bekas atau bahan alam yang tersedia di lingkungan kita, Bu Sarti, sehingga anak-anak dapat bermain dalam proses pembelajaran. Itu akan meningkatkan proses pembelajaran siswa yang aktif dan efektif, Bu. Untuk berdiferensi produk, hasil dari kegiatan itu disesuaikan dengan tema yang diajarkan pada hari itu juga, Bu Sarti. Oke, baik. Idenya Bu Evi bagus sekali. Semoga level siswa yang pemalu bisa lebih aktif ya, dengan menerapkan metode LOSPAT dalam pembelajaran. Dan yang saya akan tanyakan lagi, yang bisa membantu Bu Evi dalam mengatasi seseorang yang bisa membantu saya dalam mengatasi anak yang pemalu itu ada guru, kepala sekolah, dan orang tua juga, Bu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama dalam mengatasi anak yang pemalu, Bu Evi? Sekitar 1 sampai 2 bulan, Bu. Karena untuk mengatasi anak yang pemalu tersebut, kita tidak membutuhkan waktu yang instan, Bu. Kita perlu proses dalam menangani anak yang pemalu tersebut, karena kita harus memberikan dorongan, kita harus memberikan alternatif gimana caranya supaya anak tersebut itu mau ditinggal oleh orang tuanya dengan mandiri tanpa ada paksaan. Jadi kita lebih bersabar dalam mengatasi anak-anak tersebut, Bu. Baik, jadi apa yang dilakukan oleh Bu Evi setelah percakapan ini, dari ide-ide Bu Evi yang tadi ucapkan atau yang tadi Bu Evi rancang? Saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman, karena saya membutuhkan dukungan dengan menerapkan pembelajaran seperti LOSPAT, Bu, dalam mengatasi anak yang pemalu, supaya anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Anak lebih senang media-media pembelajaran yang mereka temukan di lingkungan sekitar, dan kemudian saya melaksanakan kegiatan pembelajaran saya itu agar mendapatkan umpan balik untuk perbaikan selanjutnya, Bu. Oke. Baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan laksanakan rencana itu? Sebetulnya untuk mengatasi anak yang pemalu dan belum mandiri itu dari awal masuk sekolah, Bu Sarti. Sekarang itu masih sekitar 2 sampai 3 anak yang masih ditungguin oleh orang tuanya. Mungkin
karena anak tersebut mungkin memang benar kurangnya sosialisasi mungkin ya, kurangnya komunikasi atau kurangnya bergaul dengan temannya sehingga anak tersebut di dalam kelas pun masih ditungguin oleh orang tuanya, Bu. Saya akan melaksanakan rencana ini sekitar bulan September, Bu. Oke, bulan September berarti akan dilaksanakan bulan September ya, Bu Evi? Nggih, Bu. Baik. Apa yang akan Bu Evi simpulkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah, saya mendapatkan ide segar untuk menerapkan pembelajaran LOSPAT dalam mengatasi anak yang pemalu. Dengan pembelajaran tersebut, anak akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajarannya, karena anak-anak tersebut lebih terpancing atau lebih suka dengan media-media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar tersebut, Bu. Oke, alhamdulillah. Oh iya Bu Evi, bagaimana agar saya bisa tahu dalam bulan September sudah ada progres gimana yang tadi Bu Evi sempat bicarakan? Bulan depan kita ketemu lagi, gimana Bu Sarti? Baik, kalau begitu Bu Evi, bulan depan kita ketemu lagi ya Bu. Oke Bu Sarti. Oke, sampai jumpa lagi bulan depan Bu Evi. Iya Bu Sarti, terima kasih banyak untuk coachingnya kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu Evi, bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kok dipotong ya? Ki nyimpennya kepriwe? Itu diklik. Diklik apa? Lemut tok nang arikane kaya tanganku kok si brundul ora bisa nabok.